Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, seperti biasa kita akan kembali membahas tentang episode update Blazer. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode yang ke-15 yang berjudul Antara Pagi dan Petang. Baiklah, untuk video kali ini akan menceritakan episode yang dimana kita istirahat dari kasus yang sebelumnya yang masih belum terungkap sampai saat ini. Yang dimana menceritakan tentang kemunculan Gabadon yang dikarenakan karena perbuatan anak-anak kecil pada episode kali ini. Oke, jadi untuk anaknya si Kapten Gito yaitu si Jun pada episode kali ini juga kembali hadir untuk mengisi ceritanya Blazer yang disertakan ibunya juga di sini. Yang dimana si Jun yang bertemu dengan anak yang misterius untuk pertama kalinya, yang dimana dia lebih suka menggambar sesuatu, namun sangat kurang disenangi oleh beberapa temannya ya karena perbuatan buruknya pada anak tersebut. Lalu pada akhirnya sakit nafas, si Jun pun menginginkan lebih detail tentang bakat anak tersebut, yang pada akhirnya mereka saling mengenali. Lalu anak tersebut membawa Jun ke suatu tempat yang dimana merupakan markas anak kecil tersebut, yang pada akhirnya hari demi hari juga di sini kita diperlihatkan tentang keakraban Jun dengan teman barunya yang disertakan adiknya di sini, yang dimana pada suatu hari mereka menggambarkan sesuatu ya, terutama untuk si Jun, yang dimana dia menggambarkan monster yang berbentuk gimana ya. Ya pastinya ini akan memunculkan monster pada episode kali ini yang bernama Gabadon. Namun siapa sangka bahwa kemunculan monster yang digambarkan oleh si Jun itu menjadi kenyataan yang secara ajaib muncul di hadapan anak-anak tersebut. Yang begitu juga dengan si anak perempuannya satu ini yang baru mengetahui tentang apa yang disembunyikan pada kedua anggota tersebut ya. Yang satunya lagi si kakaknya dan satunya itu temannya. Ya dimana mereka pun saling menjaga makhluk hidup yang mereka buat, yang menjadikan teman mereka bermain pada saat itu. Anehnya di sini si Gabadon itu bisa memakan gambar untuk menjadikan konsumsi untuk kehidupannya sehari-hari gitu. Sangat tidak disangka bahwa dia lebih tertarik untuk memakan gambar dibandingkan memakan makanan seperti roti atau segala macam yang merupakan realitanya gitu. Namun tidak cukup sampai di situ. Di sini mereka ingin memperbesarkan lagi kemunculan si Gabadon dengan menyatukan beberapa kertas untuk membuat gambar yang lebih besar agar pada keesokan harinya itu si Gabadon jadi lebih besar agar bisa diajak bermain bersama. Selain itu juga untuk kemunculan Gabadon ini menjadi rahasia mereka bertiga. Namun pada keesokan harinya dengan kemunculan si Gabadon yang ukuran besar itu menjadi lebih rumit dalam menjalani hidup, yang dimana pada orang dewasa tersebut di sini kita melihat beberapa orang dewasa yang merupakan petani atau segala macam gitu ya. Yang pertama untuk beliau yang satu ini yang pernah muncul di Serial Ultraman Orb dan juga Kamen Rider X-Seik kalau tidak salah ya. Yang dimana untuk menjadi cameo pada episode kali ini untuk memenuhi perannya pada episode ini, yang dimana dia sangat ketakutan banget dengan kemunculan monster yang pada akhirnya meminta bantuan teman-temannya untuk menangkap monster itu. Namun pada beberapa scan berikutnya si Gabadon tiba-tiba hilang, mungkin karena batas waktunya yang habis. Ya pada akhirnya si anak kecil yang merasa keberadaan si Gabadon itu terancam karena ukurannya yang cukup minim, ya padanya mereka
membuat gambar yang jauh lebih besar, ya dimana mereka menggambar Gavaldon seluas lapangan bola untuk mensaman pada keesokan harinya. Namun dengan prediksi yang dimana anak-anak itu bayangkan itu ternyata di luar nalar, ya dimana dengan kemunculan Gavaldon yang begitu besar malah menjadi situasi yang lebih mengecam gitu. Apalagi dengan kemunculan Gavaldon ini malah membuat seluruh kota pada tempat itu jadi mengungsi karena keberadaan Gavaldon yang cukup berbahaya. Di situ pun ibu yang membawa si Jun untuk mengungsi bersama, namun si Jun ini malah beralih menuju ke tempat Gavaldon berada beserta kedua anak tersebut. Yang pada akhirnya mereka bertemu dengan si Gavaldon untuk menghentikan para militer yang menyerang teman mereka yaitu Gavaldon. Namun di sini si Kapten Gento yang bertugas pada saat itu malah membuat dia jadi cemas dengan keselamatan anaknya, ya karena pada posisi Gavaldon tersebut itu berada dekat di tempat anak itu berada, anaknya si Kapten Gento ya. Ya padahalnya dengan waktu yang sempat si Kapten Gento pun berubah jadi Blazer untuk melindungi anaknya dari serangan misil tersebut. Ya meskipun bukan sepenuhnya dari si Gavaldon yang tidak melakukan apapun pada saat itu juga. Bahkan dalam pertarungan tersebut si Blazer itu malah dibikin susah oleh si Gavaldon. Ya padahal Gavaldon sendiri juga tidak ngapa-ngapain, dia hanya sekedar tidur saja sejak awal kemunculannya. Ya pada akhirnya si Blazer pun membawa si Gavaldon ke tempat yang lebih luas agar bisa diatasi dengan mudah. Ya karena kita tahu juga bahwa teriakan anak-anak tersebut itu malah membuat si Blazer jadi kesusahan juga, karena dengan teriak-teriak anak tersebut yang menyuruhnya untuk menghentikan semuanya, karena si Gavaldon sendiri tidak melakukan apa-apa. Ya padahal ini adalah anak tersebut yang membahayakan keberadaan Gavaldon di tempat terbuka, ya dimana seharusnya dia tidak berada di situ. Ya sangat bingung juga sih dengan apa yang dipikirkan anak-anak tersebut. Ya pada akhirnya si Blazer membawa si Gavaldon ke tempat yang seharusnya dia hidup. Ya pada akhirnya cerita tersebut berakhir dengan perpisahan si Jun dengan kedua teman barunya yang merupakan kakak beradik. Ya dimana pada kedua anak itu bakal pindah ke suatu tempat yang dimana orang tuanya bakalan pindah. Ditambah lagi untuk si Kapten Gento beserta istrinya yang mengkhawatirkan keselamatannya si Jun, pada akhirnya mereka menemukannya pada tempat itu. Ya pada akhirnya cerita pun berakhir dengan si Kapten Gento mengajak si Jun untuk bermain bersama ayahnya pada lain waktu. Oke. Jadi itu cerita untuk episode 15 kali ini, yang dimana beberapa poin yang kita petik keberadaan si Gavaldon itu bisa muncul dikarenakan keberadaan kosmik yang secara tidak diketahui sedang terjadi di bumi di tempat mereka berada. Intinya sih pada keberadaan kosmik yang tidak diketahui itu yang menimbulkan si Gavaldon itu muncul secara realita. Yang dikarenakan penyebab itu si Gavaldon bisa bersama selama 3 kali selama kosmik yang tidak kenal itu terus mengalir di keberadaan bumi itu. Lalu ditambah lagi ada beberapa Easter egg yang bisa kita dapatkan pada episode kali ini, yang dimana ada salah satu beliau yang merupakan pemeran anak kecil yang sempat ia perankan pada 57 tahun yang lalu.
Beliau tersebut dulu merupakan anak kecil yang bersama Gabadon di serial utama di episode yang sama, yang sama-sama muncul di episode 15. Beliau sendiri pun merupakan Easter egg untuk kita semuanya bahwa ternyata selama 50 tahun lebih beliau yang dulunya anak kecil sekarang sudah menjadi orang tua dalam kehidupannya. Jadi kita bisa melihat ya, tuh, beliau tersebut merupakan anak yang waktu itu seperti gambar yang satu ini. Ya, ini merupakan salah satu Easter egg yang bisa kita dapatkan di episode kali ini. Kemudian ada scan yang mengakak, yang cukup memalukan juga sih untuk si Captain Ginto. Jadi dimana ini menggambarkan pada suasananya dari tahun 2020 dulu. Jadi dimana pas Captain Ginto melakukan visual webcam bersama anggota tim SCAD. Di sini kita diperlihatkan tentang Captain Ginto yang ya kita tahu ya kalau setiap webcam itu pasti mengutamakan di bagian atasnya, yang dimana di atasnya sering kita pakai baju untuk menutup auratnya. Namun sedangkan di bawahnya itu kita diperlihatkan tentang celana dalamnya Captain Ginto yang kelihatan. Di sini si Ami cukup malu juga ya kalau dilihat auratnya si Captain Ginto, sedangkan si Amy ini kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi ya iyalah, kalau dilihat-lihat sih emang cuma celananya doang, bukan celana dalam. Jadi mungkin dia maklumi aja kalau Amy itu mengira itu celana. Ya intinya sih menggambarkan kepada masa 2020 dulu yang merupakan aktivitas kita di dalam rumah dalam melakukan suatu pekerjaan. Ya pada saat itu juga si Captain Ginto sedang berlibur ya, untuk mengajak si Jun untuk bermain bersama ayahnya gitu. Namun Jun juga berpengertian bahwa si ayahnya tersebut juga membutuhkan waktu untuk istirahat. Jadi si Jun itu lebih memilih untuk bermain di luar, bermain bersama teman-temannya. Baiklah, untuk episode selanjutnya juga akan menjadikan pemeran utamanya yaitu si Amy untuk menghadapi monster barunya. Ya, gue tidak menginginkan spoiler yang lebih jauh banget untuk kita bahas, tapi ya pasti kita akan menantikan cerita yang akan tayang pada 28 Oktober minggu ini. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih. Semoga info yang kesepian ini merupakan info fakta yang kudapatkan di sosmed. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk menonton video yang terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jepket. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan apa yang gua ngucapin pada teman-teman semua itu terputus beserta info yang kesampaikan ini ada yang salah dan juga misalnya ada yang ketinggalan, mohon dimaafkan sebesar saya dan juga mohon koreksinya. Karena gua bukanlah makhluk yang sebenarnya dan yang sempurna itu, hanya sebuah cerita untuk saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.